Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu komunikasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Jadi fungsi komunikasi itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi sosial. Yang kedua, fungsi ekspresif. Yang ketiga, fungsi ritual. Yang keempat, fungsi instrumental. Kalau di fungsi sosial itu sendiri, ada yang namanya membentuk konsep diri. Maksudnya komunikasi itu penting untuk membentuk konsep diri. Yang kedua, konsep diri adalah pandangan kita kepada diri kita. Konsep diri juga bisa dikenal menjadi citra diri, begitu ya, kurang lebih. Proses mengenal diri itu tidak ada dapat terjadi tanpa orang lain. Jadi ketika kita ingin mengenali diri kita bisa mengenali diri kita melalui penilaian dari orang lain. Kita mengetahui jenis kelamin kita, laki-laki atau perempuan, itu pun karena orang lain. Orang yang paling berperan dalam diri kita adalah orang terdekat kita. Konsep diri ini akan selalu berubah dan berkembang. Jika kita adalah orang yang rajin beribadah, karena sebutan itu, konsep diri kita menjadi muslim yang taat. Bahkan ketika kita adalah seorang pembelajar Islam, konsep diri kita berubah menjadi seorang kiai, ustadz, santri, tuan guru, dan lain sebagainya. Bagaimana konsep diri kita itu timbul, berkembang dan berubah tergantung cara kita berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi itu sangat mempengaruhi pada konsep citra diri kita, gitu kurang lebih, teman-teman. Aktualisasi diri itu bahasa lainnya adalah eksistensi diri. Orang akan selalu memperbaharui story di media sosialnya, di Instagram maupun di WhatsApp. Salah satunya mungkin tujuannya ini, eksis gitu ya. Bahkan demi tujuan itu, mereka rela menghabiskan banyak uang demi mencari view yang bagus agar mendapatkan sekejap emoji suka dari orang lain. Itulah dahsyatnya salah satu fungsi komunikasi media sosial. Dulu orang itu akan diakui oleh orang lain, salah satunya dengan karya. Seorang filsuf pernah menyatakan, yang bernama René Descartes, mohon maaf saya tidak hafal kalimatnya, tapi keren sih. Cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Ucapan itu lalu berkembang menjadi saya menulis maka saya ada. Kemudian muncul lagi ungkapan saya bicara maka saya ada, dan terus berkembang menjadi saya foto maka saya ada, saya membuat story maka saya ada, dan saya yang lain. Lebih begitu. Aktualisasi diri atau eksistensi diri. Kelangsungan diri menyenangkan dan menghormati orang lain dan memperoleh kebahagiaan. Nah, selanjutnya fungsi ekspresif komunikasi. Yang pertama, untuk meluapkan perasaan dan emosi kita, baik di kala kita sendiri maupun bersamaan mereka. Kemudian melalui pesan verbal, gambar seperti mural atau vandalisme, juga emoji di media sosial. Sejak lama orang bernyanyi, menulis lagu, puisi, novel untuk menunjukkan suasana emosinya, dan bahkan ada lagu khusus dalam suatu suasana hati gitu ya. Maksudnya tuh kita melampiaskan ekspresif kita melalui komunikasi dengan mendengarkan lagu. Misalnya kita galau, dengerin lagu galau, kita senang, dengerin lagu senang, kita jatuh cinta, dengerin lagu jatuh cinta, lebih seperti itu. Dan kemudian ada fungsi ritual komunikasi. Jadi fungsi ritual ini biasanya dilakukan secara kolektif. Bagi kita yang seorang muslim, ada sholat jamaah, sholat yang dianjurkan. Belum lagi hasil ibadah, hasil asimilisasi budaya seperti yasinan, tahlilan, manakiban, simak Al-Quran, mujahadah, dan lain sebagainya menjadi fungsi komunikasi manusia. Contoh lain, satu kiblat yaitu Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah sebagai satu arah yang digunakan suatu kaum muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meski dari arah yang berbeda di setiap negaranya. Jadi punya tujuan satu, menghadap kiblat. Kesatuan kiblat itu melambangkan persatuan umat Islam dalam beribadah. Meski berbeda budaya, suku, bangsa, dan budayanya, tetap kiblatnya satu. Kemudian ada yang namanya fungsi instrumental komunikasi. Fungsi ini biasanya dikenalkan oleh para pakar komunikasi dengan menjelaskan fungsi komunikasi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, mempengaruhi, dan sederet fungsi-fungsi lainnya.
Kemudian seluruh fungsi ini bermuara pada satu fungsi, yaitu persuasif atau mengajak. Artinya bahwa komunikasi adalah alat instrumen bagi kepentingan tertentu. Pada akhirnya semua fungsi itu terkadang tumpang tindih. Dalam suatu peristiwa komunikasi bisa jadi seluruh fungsi itu ada dan terkadang hanya fungsi yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.